Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah menjadi saksi yang benar. Yang akan kita ambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Surat 1-3 Yohanes selesai ditulis antara tahun 90 sampai dengan tahun 100 Masehi. Dalam suratnya, Rasul Yohanes menekankan pengalaman hidup barunya di dalam Kristus dan mengingatkan orang percaya bahwa hanya dengan berbagai pengalaman hidup yang nyata, seseorang dapat memberi kesaksian tentang Kristus. Inilah hakikat kesaksian yang benar. Dari nats firman Tuhan, hari ini ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesaksian yang benar? Secara harfiah, kata saksi itu berarti melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri secara pribadi. Bersaksi berarti menyaksikan, memberi kesaksian, menunjukkan bukti. Ada kata yang menarik dari ayat yang kita baca tadi. Dalam teks ini ada pengulangan. Kata lihat sebanyak 3 kali dalam ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kata dengar 2 kali ayat yang pertama dan 3, dan kata beritakan 2 kali dalam ayat yang kedua dan yang ketiga. Dalam ayat yang pertama ada kata lain, yaitu apa yang kami raba. Dengan adanya pengulangan, hal ini berarti kata tersebut mendapat penekanan dan perhatian yang khusus dari Yohanes. Pernyataan Yohanes tentang kesaksian itu sendiri dalam bagian ini memiliki hukum secara struktur: dengar, lihat, saksikan, raba. Penegasan dan penekanan penulis untuk membuktikan kesaksiannya dijelaskan di sini. Bukan hanya didengar, tetapi dilihat. Bukan hanya dilihat, tetapi disaksikan. Bukan hanya disaksikan, tetapi diraba dengan tangannya sendiri. Pertama, ia menyebutkan apa yang mereka dengar. Seseorang bisa mendengar saja tanpa mengenal orang itu. Yohanes menulis, apa yang telah kami lihat dengan mata kami, hal yang sama mungkin juga bisa terjadi bahwa seseorang telah mendengar dan melihat orang lain tanpa dekat dengan orang itu. Yohanes menegaskan bahwa mereka memiliki lebih dari sekedar penglihatan sepintas lalu, namun melihat dengan mata, melihat dengan pikiran, merasakan, mengetahui, mengalami, memberikan perhatian kepada objek tertentu. Kata saksikan artinya melihat dengan seksama, mengamati, melihat dengan perenungan, mempelajari dengan mengamati sungguh-sungguh. Lebih dari sekedar melihat itu, menandakan, menatap dengan satu tujuan, dengan keinginan dan dengan kekaguman. Ide yang ditekankan adalah bahwa tindakan saksikan ini merupakan ekspresi tindakan dari hasil rekaman indera yang relatif lebih lama dan panjang
dan juga melibatkan sebuah perenungan di sana. Bersaksi adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan kesadaran akan subjek yang melakukannya. Kata yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentu bagian ini mengingatkan kita kepada peristiwa di mana Thomas menguji tubuh kebangkitan Yesus dengan meraba atau menyentuh sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 27. Ini yang ingin ditegaskan oleh Yohanes, bahwa Logos, yaitu Allah yang ada sejak semula itu, benar-benar bermanifestasi dalam bentuk daging, yang bukan hanya dapat didengar, tetapi juga dilihat, disaksikan, bahkan diraba, disentuh dengan tangannya sendiri. Hal ini juga menunjukkan kedekatan Rasul Yohanes dan para murid yang lain dengan Yesus selama dia ada di bumi ini. Ekspresi ini sangat penting bagi para pembacanya pada waktu itu untuk mengarahkan pemikiran mereka kepada Yesus. Dengan kesaksiannya, Yohanes membantah pemikiran dari dekotisme yang ada pada waktu itu, yang mengatakan bahwa kemanusiaan dan tubuh Yesus hanya semu dan tidak benar-benar nyata. Hal ini juga menekankan kepada esensi dasar bahwa seorang saksi yang benar perlu mengalami kegiatan ini, melihat, mendengar, menyaksikan, mengalami, kemudian memberitakannya. Kata kami beritakan dalam bahasa aslinya menunjukkan bahwa hakikat keberlangsungan dari pemberitaan ini terus terjadi melalui hidup dari khotbah-khotbah dan tulisan-tulisan dari para rasul. Jadi pemberitaan ini tidak hanya terbatas pada para rasul, tetapi juga kepada orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Pengalaman Yohanes inilah yang menjadi dasar dari tulisannya, bukan dari kata orang, tetapi berdasarkan kesaksian dan pengalaman bersentuhan langsung dengan firman hidup yang telah mengambil rupa menjadi daging. Itulah yang dituliskan kepada jemaat. Bagaimana dengan kita? Apa yang selama ini kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Apakah hal yang dilakukan Yohanes saat itu juga kita lakukan, menjadi saksi bagi Kristus? Ketika beberapa orang Kristen mendengar kata bersaksi dengan kesaksian yang benar, kadang mereka khawatir bahwa mereka membutuhkan keterampilan yang luar biasa atau karisma tertentu dalam rangka untuk berbagi kabar baik dengan orang lain. Namun untuk bersaksi tidak hanya berbicara tentang jalan keselamatan kepada seseorang, namun perlu ada pengalaman, pengenalan yang benar dengan Kristus lewat melihat, mendengar, menyaksikan, dan mengalaminya. Bersaksi bukan masalah kefasihan atau bakat. Ini adalah limpahan dari hubungan pribadi dengan Yesus Kristus yang merefleksikan hidupnya di dalam diri kita. Sekarang yang kedua, Kristus adalah subjek dari kesaksian. Kristus adalah subjek dari kesaksian. Yohanes mengawali suratnya dengan mendeskripsikan subjek kesaksian yang telah dibahas di dalam suratnya. Ayat 1 bagian A menuliskan apa yang telah ada sejak semula. Pada bagian ini Yohanes sedang menjelaskan tentang subjek kesaksian, yaitu Kristus dari keberadaannya bersama Bapa di dalam kekekalan. Bagian awal surat ini identik dengan apa yang dituliskan dalam Injil. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Yohanes pasal yang pertama menjelaskan bahwa firman atau logos itu ada sebelum dunia dijadikan. Artinya, apa yang telah ada sejak semula adalah logos, dan bahwa logos itu adalah pribadi yang memang sudah ada pada permulaan zaman,
bahkan sebelum segala sesuatu ada. Dalam bahasa aslinya, pemakaian tenses imperfect memberikan penegasan bahwa oknum yang dijelaskan memang telah ada dan bukan menjadi ada. Ia ada sebagai yang kekal dan menjadi penyebab dari segala sesuatu itu ada. Ini adalah sebuah kebenaran mutlak dan tidak dapat disangkal lagi. Ayat 1 bagian akhir dituliskan, firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Apa yang dimaksud dengan firman hidup? Yohanes 1:1 menuliskan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Allah adalah hidup, dan Kristus adalah firman. Jadi Kristus adalah firman hidup itu. Jadi jelaslah bahwa ayat 1 menjelaskan tentang fondasi kristologi yang sangat penting, di mana pusat berita yang disampaikan Yohanes, yaitu Yesus, firman hidup itu, yang adalah Allah yang sejati, yang dibuktikan pada prainkarnasinya dan dengan inkarnasi. Ia adalah manusia sejati yang dibuktikan bahwa eksistensinya bisa direkam dengan indera yang sempurna. Bagaimana dengan kita? Kristus adalah subjek kesaksian. Apakah ini yang kita imani dan sampaikan dalam kesaksian kita? Pengalaman Yohanes tidak hanya berhenti di mana dia menikmati, tetapi sampai kepada dia membagi apa yang dia nikmati. Dia benar-benar mengerti, mengenal firman hidup itu, dan sekarang ia mau supaya orang lain mengalami hal yang serupa. Mari kita menyaksikan Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Sekarang yang nomor 3. Maksud dari kesaksian berita tentang Kristus. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 menuliskan, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Apakah tujuan dari kesaksian itu? Tujuan kesaksian adalah tinggal di dalam persekutuan orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan orang percaya bukan bersifat manusiawi dengan kami, tetapi juga bersifat ilahi dengan Allah. Persekutuan di sini berarti hubungan yang dekat atau perkumpulan yang harmonis sebagai rekan atau saudara seiman dalam berbagi dalam berita Injil. Hal inilah yang membedakan persekutuan orang percaya dengan berbagai macam-macam perhimpunan atau persekutuan yang ada di dunia ini. Yohanes menjelaskan, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan orang percaya bukan hanya bersifat manusiawi, tetapi juga bersifat ilahi dengan Allah. Hal yang sama juga diungkapkan dalam Yohanes 17 ayat 21 tentang doa Tuhan Yesus, yaitu supaya para murid mendapat persekutuan dengan Bapa dan dengan dirinya. Bagaimana dengan kita? Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita sehingga orang-orang lain memiliki hidup dalam Kristus melalui penginjilan. Apakah kita sudah menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang kita kenal di masa pandemi ini? 1 Yohanes pasal 1 ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kata kami merujuk kepada orang-orang yang sudah melihat, mendengar, dan meraba, orang-orang yang sudah menjadi murid Tuhan. Yohanes mau mereka terlibat dalam persekutuan ini. Di sanalah
sukacita itu menjadi sempurna. Persekutuan kita dengan Kristus dan Allah Bapa diikat oleh Roh Kudus. Sukacita Yesus adalah sukacita yang Ia berikan kepada kita. Sukacita itu bersumber dari relasinya dengan Bapa. Sukacita yang Yohanes tuliskan dalam bagian ini hanya bisa didapat dalam persekutuan yang nyata. Pada masa Yohanes hidup, ada orang-orang yang tidak lagi mau bersekutu karena ada bahaya dan karena ada persekutuan-persekutuan yang lain yang salah. Bagaimana dengan kita? Ketika kita sudah mengenal Yesus sebagai firman hidup, persekutuan seperti apa yang kita miliki? Kristus memberikan hidup dalam persekutuan orang percaya. Kita memiliki hidup itu ketika kita mau mendengar firman yang berbicara setiap hari dalam hidup kita. Kita akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberikan hidup kita kepada orang lain. Saat kita bersekutu dengan orang lain, kita tidak hanya menghadirkan diri kita, tetapi kita harus menghadirkan Kristus. Kita harus membawa Kristus ke dalam semua relasi kita, menjadi satu persekutuan yang membawa kepada sukacita. Sebagai penutup, di zaman sekarang, menjadi saksi Kristus juga tidak lepas dari tantangan. Tantangan itu terkadang berupa perasaan malas, perasaan sungkan, takut jika dianggap mengkristenkan orang lain dan sebagainya. Jika iman yang kita miliki berdasar pengalaman yang nyata melalui dengar, lihat, saksikan dan pengalaman pribadi bahwa Kristus hidup di dalam kita dan kita memiliki persekutuan pribadi bersamanya, kita tidak perlu menjadi takut untuk membagikan kesaksian kita kepada saudara-saudara kita lainnya. Karena kesaksian yang benar adalah bercerita tentang pengalaman kita dengan Kristus. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan kita rasakan saat Kristus memperbaharui hidup kita. Apa yang kita alami adalah modal dari kesaksian kita. Apakah saudara tidak terpanggil untuk menyaksikan iman saudara kepada sesama, hingga mereka pun mendapatkan persekutuan dengan Bapa? Saksi biasanya dihadirkan dalam persidangan untuk memperkuat pembuktian perkara. Ia diundang untuk menceritakan apa yang dilihat, didengar, diperhatikan dan dialaminya sendiri. Sayangnya, kadang-kadang ada saksi yang palsu yang tidak dapat menceritakan kejadian yang sebenarnya. Mungkin karena takut untuk bersaksi secara jujur, atau karena takut dianiaya, atau hidupnya tidak aman. Ada juga saksi palsu yang rela disuap karena uang. Jadilah orang yang bersaksi dan memberitakan Kristus yang dilakukan dengan sengaja dan dengan kesadaran untuk menyampaikan kesaksian yang benar kepada setiap orang. Tuhan Yesus memberkati.